penjuru. Setelah menunggu telang amarah mandi tentang. Kalau dia memang dia apa kira-kira pandai. Selamat apa sebab wah sugul tapi engkah menu. Ini kan dia guru ni lah guru ni wah sugul pasti disebut. Mu arah batu-batu dia lilo ngaji. Asal mula batu-batu itu bagus. Tapi masjid itu setelah ngaji ni telang awan anak. Dan sampai ketuaan ini sama batu. Ini batu-batu ni. Batu-batu semua kenalan. Apakah kan yang ngaji tarekat. Mu berembi tanda dengan kena ajian ngaji ni dengan lalu ngaji berembi dua dan ada yang betok tertanduk ngaji ni senuk insyaallah tu nanti. Jadi salah budun pabrik dengan beriman no masjid tandun ajaran solah penting apabila ajaran tulakan manusia jadi pengikut Nabi ditandun karena standar nenek ukuran dengan beriman takwa di ilmu lui karena arah sahabat dia hafal Quran arah sahabat Nabi dia hafal Quran dia tahu berhitung 70%. Dia tahu berhitung sahabatnya, tapi dia insya di masjid. Dan selain insya di masjid, dia berjuang. Maka jaminannya surga. Karena apa? Al masjidu baitun litaqid. Dengan satu umur masjid hanya dengan bertakwa, dia dengan berilmu. Jadi nak kena ni duit paran diri paham tarekat, paham macam-macam. Tapi dia tanya dia hafal Quran apa enggak? Memang Arab Randin mewangsitkan mau ilhamu apa, tapi ilham yang datang ini wajib ditimbang dengan Quran supaya dia tahu apakah ini yang datang dari jin, dari setan, dari malaikat, dari apa. Oh tahu yang datang dari pembara oleh jin. Tahu dari jin. Ini orang waswis dari malaikat. Aran ilham dari Allah, aran firasat. Nah jadi bila ketahuan ni apakah waswis, ilham, firasah, Quran ditimbang. Yang dengan jadi guru agama wajib hafal Quran. Namun dia hafal Quran yang nak doa petul ni kena apa yang tidak dengar. Dia mengambil yang tidak batur. Yang tidak batur jong nenek ada guna yang tahu nenek. Iya masih ada itu dia Ustaz. Al-Quran dan kita baca. Parang nurut istilahnya. Angka istilah ini kan ia perlu sanad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa dalam ilmu hadis bahwa wajib dengan memberi sanad. Lamun dalam sanad sembilan ngerawas. Silsilah guru. Jadi ad-dinul isnad, agama nu sanad. Dengan lamun darah sanad darah agama. Contoh mereka sida kan tiang tam ngaji. Tiang selat ngaji. Manusia ngaji di sambil kubitro. Jadi apa sama ucapan ni? Apa sama ucapan ni Arab dengan bertanggung jawab. Saya tanggung jawab guru ente. Guru nu mana ni ucapan bertanggung jawab ni guru sampai Rasulullah. Rasulullah bertanggung jawab juga Allah. Nah yitan sehingga ningkanggu ucapan berdurut nafsu mesa. Kata menurut pendapat saya, kan ningkanggu. Boleh Anda bilang pendapat saya, tapi ada enggak sekarang keterangan nas, ayat, hadis atau kaul ulama yang memperkuat? Istilahnya ada mukoronahnya, ada penghubungnya antara pembicaranya dengan syarat dia menguasai 5 mata keilmuan yang mengganggu. Namun ini baru tahun terjemah, baru sudah tahu dari khotib. Mereka ini ahlinya Pak Ustadz, karena dari dasar mantap betul sementara kita ditarik ini
SMA. Jurusan matematika. Paham. Jurusannya agama. Jadi gini, sekarang boleh tuntut luwek dengan menuntut lagu dia paham. Beda ketahuan ilmu sama paham ilmu. Searan dengan paham lu, amun ketahuan apa kemilik nenek di awak dengan paham. Ya dengan paham nih. Namun dengan no ilmu, mun ketahuan berlebih pesuruh doang. Lagu dengan ketahuan saya nyuruh Jadi orang paham itu adalah bukan orang yang banyak ilmu. Tapi dia paham apa perintah Allah oleh ilmu sama ketahuan. Iya dengan paham. Sampai-sampai mulai dari sholat, cara melaksanakan Jumat, kesalahan doa, kadang tak wadah atau jelas. Angkat kanggun boleh ngwadi tapi utarakan B. Silahkan ngwade lagu B. Datangkan nasnya, datangkan ayatnya, datangkan hadisnya, datangkan ulamanya. Boleh, semua orang boleh menyalahkan. Lagu apa dasar? Sementara nih pada sekarang di tahu di Banda Tengaru. Gak ada, saya suruh. Makan nanti ketuan mana si Dene. Mana budo yang bija. Seki umur 15 tahun, seki umur 2 tahun. Membarak terus baik. Jaga arim, ya kalau jok warung semendak. Nah ternyata hari ini bekerja menampai TV membelah. Saya mesti saya gojek bisa beli. Saya mesti saya beli kembali. Ini cara perhatian hari ini. Menu juga apabila orang awam itu salah, ya harus disalahkan orang alim yang ada di sana. Kenapa? Dia tidak memperhatikan, hari ini tahu. Nah, ini tak ada. Cuman sekarang kan dengan kefahaman tentang suatu masalah ini mengetahuan. Sekadar tahu nyalah-nyalahan. Sekarang oke, nyalahan ambil solusi. Kan menu dikena apa solusi? Nah, yang mensar dengan bijak, mensar dengan faham menu. Dia bukan menyalahkan tapi meluruskan, memberikan solusi. Namun menyalahkan cara solusinya iblis saran lo. Iya pendapat mustaqim. Batu-batu mungkin. Hampir begibah ya. Tadi jangan sebut orang. Ya, kita pecahkan masalah. Marak pertama khotib istilahnya. Arahan terjadi imam si berat si khotib. Artinya dan itu kita mulai kita tahu, jadi terpaksa untuk macam tahu macam belajar macam. Karena keadaan. Karena kalau kita tidak baca khotib artinya tidak sah Jumat kita, dia terpenuhi mengendarai ji khotib. Sementara dia yang biasa, istilahnya mungkah milik kawin, karena dia beralasan lebih berat jadi khotib ketimbang jadi imam. Pilihan imam saat pertama, terus saat kedua pendapat di azan kedua, azan muazin kedua, milih terendahan suaranya, bahkan mungkin ada BBC. Wah ya. Nah ini alasan. Cuma di logika kita dulu kan Sayyidina Bilal dipilih karena suaranya lantang, terus suaranya bagus. Sementara itu nanti milih arahan ada sepi-sepi di azan kedua. Kan dan ketahuan sejarah. Jadi keparaan azan itu sebenarnya aturan asli azan pertama belum masuk waktu. Karena azan pertama itu menandakan hari Jumat. Karena azan di luar waktu itu hanya boleh 2 kali. Pertama hari Jumat sebelum masuk waktu, sama sebelum subuh azan tahajud. Jadi dengan yang ada paham dan ahli fikih ngerawas tuh dan tahu. Jadi azan pertama itu sebenarnya seharusnya dia azan sebelum masuk waktu, karena dulu lah zaman darspeker, zaman Sayyidina Umar, maka dia azan di luar waktu menandakan nanti hari dulu Jumat. Ading aruan dan datang ke masjid. Nah setelah kumpul barulah mereka azan masuk waktu. Karena zaman Rasulullah azannya cuma sekali. Tapi zaman sahabat baru azan 2 kali. Sayyidina Umar dan Utsman yang mentertibkan azan 2 kali. Untuk menandakan
bahwa hari ini hari Jumat, dan untuk menandakan bahwa giliran sip sahabat untuk sholat tahajud. Nah, sehingga den perlu rendah-rendah pada doa azan supaya bidin jelo Jumat kajen de Jumat. Kesik sarah-sarah jutian. Ini kebele azan dak kedua. Lagu darah udin anu, nun darah udin hukum saya lalu anu, saya lalu pepesi-pesi nanti lalu menaik pun itu paran cara anu. Jadi nenek piayangan dah dituang pesi ahli tarekat ya saya lakukan. Sampai kita kesam-sam di Pak. Angkanan malam ini sebaru no aturan fikih bahwa azan pertama, azan memberitahukan bahwa ada acara Jumat. Lamun nggih nani pada anu kan adu pendapat lestina adu argumen. Lamun azan zakaduun menandakan masuk waktu. Iya, sebenarnya hukum sebenarnya nih. Lagu dengan kebiasaan azan pertama azan masuk waktu. Ya, azan pertama. Nah, sebenarnya ia dan saya beli mulai terbangun sekali. nah, Aku tidak senang, saya kenal kedua no. nah, yang dengan Muhammadiyah nih sekali ngazan. Nah, Boleh lah, ya tak wajib boleh. Lagu iya tembala. Ayo kita tekar udin kedua nih sambaran nih paham fikih apa nih? Coba bareng balah di kitab apapun nak kena menu. Sebutan dan kena kanggun babala. Kanggun dia setuju sebutan nih dalam kitab apa? Saya pengarang. Tahu. Namun kitab Arab kita baca dan aku ber. Namun kitab Melayu kan tahu baca. Seluruh itu kanggun bala. Aran pada manusia kan. Berpendapat lagu dasar. Iya, berpendapat kamu dia dasarnya yang ngerendik medan yang daripada penyambung masalah. Tahun salah. Nggih. Ya, waktu bacaan dengan kalau sakit parah bacaan surat Yasin sangat dilarang keras kita itu sama mereka. Kanggo baca surat Yasin dalam keadaan lebih sakaratul maut kanggo. Bacaan kan wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Hapus Qur'annya. Dalam surat Al-Isra kami turunkan Al-Qur'an itu mengandung obat. Mana Al-Qur'an maksud seluruh Qur'an bimbing. Ma huwa apa yang dalam syifaa'un obat lil mu'minin. Jok dengan sesabu jok nenek. Oh, berarti bukan hanya sakaratul maut, sakit-sakit tempat Sakit apa juga? Dia masa pusing batuk pilek. Quran. Al-Qur'an. Iya Kaling Dari dia alasan dengan wah dia wah kican gede buta malik arak le dalam Yasin anu dengan wah gede buta malik ke kena Udah Buddha. malik te kena Gede buta ayat kena jangan min bainihim sadda min khalfihim sadda khalshayna fahum la yubsirun. Nah kan dia paham Quran dia. Ni dia berdalil dengan dia paham Quran. Pertama dia ngapal Quran, dia paham Quran, dia tahu tafsir Quran. Namun dia ketahui teduk ni kena. Anak dia aja turun negara enggak ayat tersebut. Andek neban. Turun negara. Turun negara. Nah kan dia ketahui asbabul wurud, asbabun nuzul hadis tu dengan. Kembali menurut hadis ayat sanu. Dia ketahui asbabul wurud hadis, dengan asbabun nuzul ayat. Angkat salah-salah paham doang. Memang ayat menunjukkan tentang menutup mata. Ada kita. Lagu dia maksud dengan. Makanya ia perlu ngaji doang. Timang sekadar mondok, beli mondok tentu apa dia tahu baca kitab. Tahun baca kitab, pilih kuliah kitab. Pilih kuliah kitab apa dah membaca. Beda sumber nas saya silsilah kitab kena dia selalu kitab kan mak lu kita kesalah wah lemon dapat dan lagu lemon dapat maling doang Be, keluar kan dia kalau lain dia paling dan
Nyam. Ulu bawa kenyaman tu rumah. Bawa-bawa. Wah semai menu. Salah nih dah. Pun dalam kenyaman bawa. Orang baru pak tahun ngaji. Panculan. Boleh di Jawa Wah, suruh terima. Jadi iya dia ajak ke ngaji lah di Quran. angka iya wah dari landasan sehingga kait gawe muzakarah. Lamun arah permasalahan lego buk di sejauh baik barang pas ngaji mun kebis ketuan. Iya gawe ini di man ini ketuan bab tauhid doa apapun ketuanan. Namun dik tahu lawan ayak boya. Ayak buka bongkar kita malik ayak Jadi bahan. jadi bahan boya. Namun membau pihak yang pertanyaan sekali tahu jawab ya. Jadi nyarak dasar terus bongkar malik kan. Ini murah-murah oleh begitu suka-suka. Kan unik pada tenak atau keduaan apa samun ditahu jawab arah keduaan itu malik. Arah yang bongkar malik. Masalah persiapan dan persiapan bisa apa ini lagi pegawaian sa pasti deh gubuk mantan anak mate misal sandik lalu payah nyewa Ustaz saya nggak dengan tahu suruh dek murahnya saya tahu sekat mele nanti nanti masa lulusan SD Ustaz bau jadi Bau doang, pokok milih ngaji khusus be mai. Kon tetap milu ngaji wah ini. Oh, mai berajah ke jari talkin, berajah ke jari pandi mayit, bungkus mayit lapun. Angka iya. Bau dua jelo ya beraja. Tuh. Seberat doang tahu. sesepuh dalam doa Ustaz Ya. jadi ganti Nah, Kan iya. gawin teu pihak pondok pesantren jalan aran nih. Pondok pesantren jalan. Jadi namun mondok terpuk putus pondok. Kah beraja ini kan seumur hidup ya beraja. Masih misal belum gue hendak ketahuan bab cerai, bab nikah apa di masyarakat. Berzakarah bareng-bareng. Kan Nah, ada muzakarah no Tetap ada muzakarah. sebelum tidur. Iya dan perajahin, tapi bab yang utama. Kamu saremeh-temeh no jak perlu dibuka Nggih. no. Waalaikumsalam. Ini masih nggih. kalian rajin ngebang kan Ini lagu ini dulu nanti balik lalu pandi Kanggo, kan datang kanggo masyarakat marah. masalah. dek tahun itu Kanggo no marah Iya, dengan iya. mereka. Ya kan tergantung anu Hah? dengan marah kan. barang ngebang dan Hah? tahu misal Pak Ustaz menggimpar Udah. selaku udah Barat tuh amat tuh balik nih. Di mana? Ayo. si sande arah Ini rame dengan- Terpaksa. Ayo, assalamualaikum. sande arah Tuhan darat lain. Hah? Enggak, ini ada bawa baju hujan apa? banyak Iya, iya. dengan arah tegawa Dar- sedikit Salam. payah anda ngantik payah anda nempoh jauh keluar sementara separan tahu Angka iya, tanahnya kan berajah ke aku saat dia tahun dewan tahun itu berajah Tapi ya jadi selakuan. PR ceno. Jadi PR, jadi ini para diri dia tahu. Nah ini kan wah siap nih, siap aja apa satu dewan tahu. Apa pun juga. Ada adi sa tertentu berguna di masa. Mau parang diri daun di bawah mondok lah nih, kan mondok. Ini dia tahu Ustaz aja kau nih aja. Ini dia tahu aja. Nah jadi yang mondok jadi sumber hidup tengah jadi keruan sanad ilmu deh. Nyambung tuh dengan kitab. Kedua dari kitab, emak jauh dari kitab ini itu kitab hadis, kitab fikih, kitab tafsir selapuan. Nenek orang berwaktu nenek sekali seminggu. Momen nih, kak iya guna nana nih tak ikuti itikaf jelu-jelu. Di dalam 3 hari ini juga kita muzakarah itu berbicara tentang hadapi mati, berbicara mandi. Itu juga ada muzakarahnya di sana. Kan sekali sebulan dulu mondok. Sekali sebulan Dulu mondok. Ditambah lagi setiap malam Kamis kan. Kira jari nenu sebulan berarti 4 kali. Tambah telu jelo malik kira jari nenu. Kan wah pitu jelo nenu. Dari digabung. Jadi sebenarnya intin di mana ada kemauan di situ aja ada jalan. Jadi tidak ada istilahnya nggak bisa. Yang wajib itu kan cuma nuntut, masalah bisa itu kan urusan Allah.
bosan. Dan wajib dengan kau. Si anu, badan desa sendiri musibah. Berarti lamun dengan berajah wajib tahu. Lamun dengan berajah wajib tahu berarti duit dengan berdosa. Lalu karena wajibnya itu menuntut belajar. Dan wajib tahu. Lalu paling tidak ada bekas itu. Jadi kan lamun sifat sesuatu yang insidental atau tiba-tiba prak dan masalah dia tahu mumpuh kembali telepon berembe entan ustaz apa masalah hukum menit paham kan menu Seandainya misalnya mak kematian, mikir kan, bangun kayak mungkin mampu ngisi untuk kematian. insyaallah Bangun doang. enggak berajah kayak di sini ngisi Iya, dengan Pak Ustaz. Baru kematian. enggak ada istilah ini kan mau ndak mau siap dah siap kena sida Pasti dia sudah dari, dipimpin dai. sudah menjadi depan di masyarakat. Harus tidak mau, harus mau. Apalagi nanti mau bawa. Itu maksud saya. Uli, ya risiko dengan kan timang di para diri ustad tetap tubuh kena ustad bawa penampilan beruji keren. Jadi disinilah maksud saya di balik semua ini ada tanggung jawab kita kepada umat. Marah ini terpaksa jadi kiai di balik kan. Di mana siap jadi kiai jadi khotib terpaksa. Padahal guru anu Guru bengkel. Guru bengkel, guru elektronik. Barang jadi guru betika. Lagu unik kena. Sida jadi kiai aku tanggung jawab oleh murid. Aku sama Sarah lewat selesai barang-barang. Iya gawe tapi yang umur senenek kan. Terima dulu mari. Mari siksa wah. Yo, Dendek kena maju Rosari. Mari kita sama-sama. Oh, nih. Dendek jadi pekembar. Langkah salah tertegur, jadi terdoang bisa salah. Lagu dengan satu kan dia paham dan negur kan. Ini Atau ini negur kan. Ring ketahun ini negur. Angka Ketahuan atau ini sama. Ini ketahun ini negur dengan salin tan salah lah dah. Jadi iyalah model. Jadi tebarang-barang aja kan. Tebarang-barang bina umat, bimbing umat sehingga ada kerang bedait. Namun kerang bedait berarti kerang tisi. Berarti sumur hidup termondok kan. Dia mutara masalah masih dah lalu boy guru. Ini kamu tenak teh boy jadi guru ada masalah yang selesai lalu tenak. Nah, jadi tetap nyambung dengan terus nyambung sumur hidup. Jadi ini bekah beraja. Nah, ini skip Ustaz. Baru di pur penyampaian Ustaz Nadir. Mungkin karena waktu kan terpotong jadinya. Terhenti oleh mode apa. Jadi sisa kita ibadah ini berbeda bernilai ibadah. Kan sembahyang irup ini usahakan ke ibadah. Sembahyang harus tetap boleh masjid. Sisa-sisa itu ada tetap timbang kan. Masih nak kurang boleh timbangan boleh itu nih sembahyang 5 kali antara ada setiap sembahyang 15 menit atau 10 menit atau 50 menit atau paling tidak sejam di semalam kan boleh timbang 24 jam berarti masih kurang 23 jam berembir kalau ada timbang 5 akhirat sembahyang itu tetap kurang mau berembir bukan amalan sangat nanti satu. Jadi bernilai. Ini menarik ini tanya. Nah, pertama yang barang. Jadi di dalam hadis mengatakan bahwa mamasya fi hajati akhihi ka'maluhu ka umur dunia wa umur dunia alafin. Jadi saya merul di masjid kemudian datang pita batur memenuhi hajatnya. Hajat paling belik manusia itu tak ada nenek. Maka dikasih pahala ibadah 7.000 tahun seumur dunia. Yang saya itu bawa apa balik nih. Izin bau kalah. Amalan lain tuh. Maka sehingga penjelasan dalam hadis lain Malik takafa al-yaum fi sabilillah ab'adallah minan nar salah satu khanadik. Saya itikaf sejauh semalam. Maka terjauhan di sini ini sejauh 3 parit.
satu parit bainas sama'i wal ard, antara bumi dan langit. Kata Imam Malik, "Man masya fi hajati akhihi khairun min takafa 20 sana." Saya bataran itikam, ada yang itikam ni merulai masjid lalu membawa jemaah untuk memenuhi hajatnya manusia satu paling besar taat nenek. Ada yang pada itu masjid, maka diberikan pahala seperti orang iktikaf 20 tahun. Sejelo, berapa pun 2 jelo, berapa pun 3 jelo. Iyalah isin terkapar selapu amalan-amalan sandek bau sempurna. Tahun kosong. Namun dia itu tak gawe, dia tahu balik umat-umat terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz. Apa balik? Sangi je jaga menu yang boleh pada pemolah ni kan. Setelah anda dek kawin sampai kan 70.000 tahun. 70.000 tahun. 7.000 tahun. 7.000 tahun. Cukuplah kira amalan sembarangmu engkah lagu kawin. Nanda. Jadi gini, saran manusia kan tidak puas. Dari 7.000 tahun kan saya tinggi jadi derajat nenek. Masa cukup sekali ngajahan mau gaji mungkah dan pegawaian para kepe darak manusia kan? Itu bukan sifat manusiawi. Saran manusia tidak cukup. Begitu juga dengan upah nenek. 7.000 tahun. Iyalah sebab umat Nabi Muhammad lebih berhak dalam surga berjulu daripada umat lain. Kenapa? Luian pahalin ketimbang umat Nabi lain. Soal umat Nabi lain, ndek mau pahala betena, ndek wah jadi Nabi. Menit ndek jadi Nabi, ndek jadi Rasul lagu pegawaian daripada meran Nabi Rasul. Apa? Tenak manusia tak ajak nenek. Ia tak beda itu jangan umat lain. Lamun dengan darah pegawaian di awal tenak tak ajak nenek, ndek gemas tamu surga berjulu. Soal kami telat nirup. Seharusnya nirup zaman Nabi Musa lah. Seibadah kanya nani nirup telat. Karena umat terdahulu akhir zaman ini dia itu posisinya sama kayak Nabi semua. Selapu harus berat Nabi karena antara Nabi Malik. Masih uli pegawaian. Marasi itu contoh nih, sini Nabi bolor waharan. Wakil Nabi le bolor. Berarti lamun dia gawe khianat ke Nabi. Kenapa? Karena sini terpilih sini tenak dengan bolor jadi tak ajak nenek. Iya saat para neren maju kena mundur kena. Ndek maju lamper tembok mundur lamper tembok jande. Perihal bertenak mungkin Ustaz. Apa harus selalu suku? Ndek mau titik dong tahu. Nah, jadi bagus. Jadi pertama memang di dalam tertib memang utamanya di sini tidak bertenak utama. Tetapi kan butuh latihan. Kita butuh kekuatan iman. Maka kekuatan iman itu datang menurut keterangan Allah. Fasiru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Afalam yasiru fil ayat lain. Afalam yasiru fil ardi thumma takuna qulubu yaqiluna biha. Kembim demi sugul balik. Nampak tuh. Ada saya kembali terbuka hati di sini ini. La ta'mal absar walakin qulubu fis sudur. Ndek buta mata nu lagu atin dalam nu buta. Kan orang yang tinggal di tempat itu ndek ketahuan nenek kuasa di luar. Imparane. Iya doang model. Maka semakin orang itu jauh meninggalkan rumahnya, semakin tingkatan kekuatan iman naik. Itulah sebabnya kalangan Bani Quraisy itu dipilih jadi nabi akhir zaman, dipilih jadi sahabat karena dia mempunyai dua sifat. Rihlatus syita'i was-shaib, suka merantau di musim panas dan musim dingin. Jadi lamun dengan ndek girang jiwa perantau, nintau dipilih jadi dai. Akan terjadi merasa dulu paling mana. Boleh. Betul. Dan juga kan nani sih yang bertindak di gubuk kan dia tahu cara. Butuhlah belajar ke tempat lain. Nah, jadi kita keluar nih untuk belajar supaya kita bisa buat di rumah sendiri. Nah, semakin jauh lihat berajah,
semakin belik pahala tu. Oh. Semakin jauh dari derajat, semakin belik pahala tu. Allah. Lagi lewat segala mana. Dan Maka surga kita besok sejauh di mana kita berjalan. pintunya. Nah, ya dengan Masya Allah. maka dengan seandainya paham nilai nenek manusia ni, maka dia akan kejar itu Allah, itu kehendak nenek, itu pada nenek sebagaimana mereka mengejar uang. Lalu manusia ni enggak tahu nani nilai kepeng doang yang tahu nilai nenek. Bahasa kasar nenek, kepeng macam nenek manusia nani. Pegawai jenengan kepeng. Iya, ambil bukti. Ambil bukti ni butuh kan, butuh namun bahasa Pandi butuh testimoni ni kan, butuh contoh. Nah ni kepeng ngempuh, azan ngempuh, ambil terpilih berjulu manusia. Kepeng berarti mun mati apa ni? Jadi kupi sing kan. Amun tumpah ni apa sugul? Kupi ni tahu susu. Menuju aning pikiran kepeng aten kepeng. Dia mungkin la ilallah sugul. Kenapa dia kepeng terus? Karena itu terusan diusahakan. Kepeng itu terus dipikirkan kepeng. Nah sekarang kita rubah. Yang kita pikirkan Allah, yang kita usahakan adalah Allah. Maka yang keluar pun nanti Allah. Allah yang menjamin ya. Allah. Lagu kepeng situ hirup enak ustaz situ. Nah, tapi maka wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sai sak tak rapat jok nenek tekicaran perkara sakebutuhan murah. Memang dek pita kepeng lagu menurut Allah saya butuh kepeng. Maka kepeng itu datang kepada saya tanpa saya harus cari. Karena kenapa kita harus merasa jelang miskin sedangkan saya atau kita hamba dari panjak yang maha kaya. Allahu Akbar. Mbe tatkulu nenek sugih. Apa gawe sembah nenek namun itu pemurah hirup ni. Apa nanti ngabdi di kepala sekolah mendidik. Uli lamun di batu dekan. Menurut gaji. Masen dengan kafir nyembah batu tapi yang bercerita nenek. Mun itu nyembah nenek dia muka kayak sembayang menjapak kok. Masya Allah. Nah kan kita mengatakan Allah Maha Kaya, Allah pemberi rezeki, Allah Maha Penjaga. Embe tatkulu. Le irup tu ni, ndak jadi sebut-sebutan doa. Iya mendengar beriman ndak perdin lalah nak bergawean. Soal kembe, wah mati ni nenek. Ya ibadi yati'ni fi ma amartuka wa la tu'allimni ma yusluh lak. Pajak mati ke baik. Timbang ni ada sebut-sebut kemeli-meli aku tidak kamu aku paham meli. Maka dalam hadis lain mengatakan ya ibadi farriq qalbaka yamlauka qalban ginan wa yamlauka rizqan yadan. Pajak mati ke baik. Luangkan waktu untuk taat kepadaku. Maka saya akan penuhkan hatimu dengan rasa kaya dan tanganmu dengan rezeki yang sempurna. Nabi, dia lamun sadu dengan. Tapi sebaliknya, saya menjala hambahu dunia jal faqra fi ainaihi. Saya target kepeng ganya nding kemas puas sirup. Kenapa doang nyari? Namun dengan ini posirup berarti budak jari. Tinduk di nyaman. Mangan di nyaman. Selapun di nyaman. Karena dia di bawah tekanan. Tekanan bos, tekanan kemilik, tekanan senina anak selapuan. Karena Allah jadikan seluruh orang di dekat dia itu sebagai singa, buaya, harimau menerkam dia setiap saat. Aneh nih kakak, nih milik di Manara. Aneh nih bos, kini kamu belum. Jadi hidupnya dalam tekanan terus. Namun jadi pajak nenek tanggung jawab. Dia yang lahir di dunia. Lahiran sendiri tanggung jawab. Maka sempurnakan tugas kita. Taat sempurna kepada Allah. Maka Allah memberikan nanti kerja yang tidak terlalu membuat capek. Tetap kita kepeng kan itu asli. Cuman Allah telah menetapkan huwallazi ja'al arda zalulan. Allah yang menjadikan bumi alami tunduk. Famshu fi manakibiha. Lampak pita rezeki
lampak nenek pelai. Pamsu lampak fi manakibia lek bawon dunia wa kulu min rizki. Ia mau do mangan. Di mana dia balik? Ketua nanti am jadi PNS kan mau mangan. Tiba jadi apa jarin. Malah kami di luar kuliah. Pak dia tak mau berkuliahan. Boleh datang Boleh datang. musim kuliah kan benar. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ukuran rezeki itu tergantung pendidikan dia. Coba serius nih, tuh ada kuliah lebih sugih kan? Sukses nih. Lebih sukses secara pandangan dunia. Tidak setelah lalu kuliah 4 tahun. Langsor 5 tahun dulu kuliah 4 tahun. Mendidik. Nah, contoh, saya sukses sebenarnya saya nih kan, apakah wayah sukses pasti itu. Ayah ini luar sekolah, nah tapi bisa punya anak sarjana. Bisa nggak sih nanti punya anak lebih tinggi gelarnya daripada sini? Nah, berarti dia berhasil kan? Iya, sama berhasil. Gelar anaknya lebih tinggi daripada bapaknya. Seharusnya anak dokter deh mak, ya udah berhasil. Namun anak sarjana sakit deh, malah berhasil dalam setara pada sini. Apalagi nih bawaan balik. Nah, kalau kita ambil ukuran dunia, tapi ukuran nenek tidak seperti itu. Ini wah tengah kita coba-cobaan untuk sekedar yang terus kan kalau kita dapat ilmu terus sebenarnya. Wah tengah. Jadi asbab keusahaan dia masih materi masih akal kan. Beda balik tuan dia posisi ilmu, dia posisi akal, dia posisi iman, dia amal. Ni kan den asbab berusaha yang buat datang rezeki karena rezeki cerita no tetapan tapi sedet mana lahir den asbab terlalu tuntut ilmu ni arah karena ilmu pun sudah ditetapkan iya tanda kejelasan posisi ilmu posisi iman amalah. Nah jadi ini nindik barang rezeki nu sekedar apa saran nih, tapi cara mendapatnya itu termasuk rezeki juga. Nahnu qasamna ma'isyatahum hayatad dunya darfa'u darajatin fawqa ba'din sakhriyah. Jadi Allah telah menetapkan rezekinya, Allah juga menetapkan jalannya. Karena si rezekinya lewat guru, maka Allah tetapkan lewat guru. Ya sebabnya kan, maka jadi bukan jadi guru itu sebab datang, tapi memang Allah menaruh rezeki dia lewat guru itu. Iya, buat dia jadi guru. Jadi timam dia ngelamar jadi guru, tapi mau. Kenapa? Allah sudah menetapkan jalur takdirnya lewat sana. Tapi bukan usaha itu yang mendatangkan, tapi itulah jalan yang telah Allah tetapkan. Ya jadi selang. Jadi marah pipe, tandon itu ini keluar dari alam takdir. Lagu tandon ini jadi asbab. Kesugul dari ai. Jadi firman Allah dalam hadis ayat dalam firman Allah dalam hadis kursi. Kullu muyassarun lima khuliqa lahu wa kullu 'amilin bi amalihi. Setiap dengan wahda pemurah si nenek apa entar yang terpina. Salin dipijak jadi guru, teki jalan becat dari guru. Salin dipijak jadi bengkel, teki jalan becat paham ilmu bengkel, paham cara berbengkel. Pecat mau channel bengkel. Jadi dia pindah nanti ke tahun lain, dia tahu pindah kenapa? Allah sudah gariskan memang dari sana asbab dunianya, rezekinya, waktu dan guru. Namun tahu dengan asbab pegawai yang tak berumur rezeki, nondara dengan mati. Kan berumur rezeki, tapi tidak jatah rezekinya pas. Iya, mati dengan duduk rezeki. Mati. Dan tahu ya mati. Iya membeda rezeki aja amwal. Amwal. Harta. Amwal disebut Al-Quran. Yang bisa bertambah dengan usaha ini amwal. Tapi kalau rezeki nggak bisa kan. Kalau rezeki itu mana itu jawab apa setamu awak kan rezeki. Apa yang mau kado? Apa mau kado? Lamun amwal apa sama demak. Marak motor apa nih amwal dong aran nih. Bali apa nih? Amwal. Namun rezeki apa sama kalau apa sama kado.
Tima demi ngelor 10 kali dia mengawal. Buat keruan jatah. Sehingga orang yang banyak amwal belum tentu banyak rezeki. Orang yang banyak rezeki belum tentu banyak amwal. Nah, contoh nih amrullah lu rezeki. Oke, yang darah misalkan, ambil bukti. Nih 2 piring, si dia sepiring. Berarti rezeki 2 piring, si dia sepiring. Nah, lu kepeng. Ini kepeng sudah belian kan? Rombok ya. Berarti rezeki jadi lebih banyak. Secara jumlah. Itu rezeki. Nah, itu rezeki. Namun amwal apa sama terdemak belum tentu itu kadu bareng. Ani tuh bingung. Terus masalah takdir Pak Ustaz, bawa pandai kerisa. Hah? Soalan gue berdalih kena wah mulai takdir. Nah, Masalah takdir. jadi la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Nah, iya nih. Tapi doa kita itu juga pemberian Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir. Nah. Misal saya ditakdirkan keras hati misal Ustaz dene bau berusaha misal bisa Tinggal diarahkan. Nah, diarahkan. Inilah fungsi dengan Al-Quran, Al-Hadis mengarahkan kepada. Diarahkan. Nah, jadi Sudah rubah dari Muhammad tidak diarahkan. manusia ini potensi jahat lebih luwih daripada sholat. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan manusia potensi jahatnya lebih banyak daripada potensi baiknya. Maka turunlah Al-Quran, hadis, syariat membatasi sifat buruk ini supaya dia menjadi lebih sedikit, menekan supaya sifat baiknya muncul. Iya, masalah. Jadi sifat manusia, sifat keras hati itu diarahkan, arahnya kerasnya kemana? Kuning tahu berubah kan nih. Misalnya dengan jadi keras jadi lembut ini, cuman berubah arahan. Like rubah keras maksiat sekarang keras taat. Kayak Sayyidina Umar watak keras. Dia tahu berubah jadi lembut setelah Islam. Cuman berubah arah. Like keras saja musuh Rasulullah, nanti keras pembela Rasulullah. Iknan tabiat. Iza kanat tiba asurin fala adabun yufidu ala adibun. Namun wahtabiat dengan menu ini terubah. Siapapun lebih mudah memindahkan gunung daripada merubah tabiat orang. Cuman diarahkan. Iya model. Imun usaha dakwah ini mengarahkan manusia kepada untuk apa dia diciptakan. Kita diciptakan untuk mentauhidkan nenek. Nah, cara mentauhidkan ini lain. Ati berbicara mentauhidkan, jasad berbicara mentauhidkan. Munparan syariat ini amar zohir. Ndi. Syariat ini cara mentauhidkan Allah dengan seluruh jasad kita. Cara tauhidan nenek dengan jasad itu tunduk kepada perintah Allah. Tunduknya mata dalam perintah Allah, tunduknya telinga dalam perintah Allah. Karena lemak waktu nde bangkit le kubur awak sanit jauh. Ndik nawak lain. Awak sani jadi wajah saksi dengan tulak malik barabengan. Tulakan sewan lebur. Mbi bukti ayat ketika Nabi Ibrahim membunuh 4 burung. Kan di surat Al-Maidah no. Wan samati 4 kedit, kudu oleh 4 gunung, munpuh malik maka tulak marabengan. Iya gambar irup lemak, wah lembu jadi tanah. Maka teturusan dengan awak sautuh lagu lain. Sasifat manusia, turus para manusia. Sasifat basong, turus dari basong. Sasifat bawi, turus dari bawi. Sasifat monyet, turus dari monyet. Sasifat sesuai dengan sifatnya masing-masing. Bila yang ketahuan, turun pegawaian. Maka ndarak manusia taman rak. Manusia berapa baik? Marak Al-Quran ke hadis. Iya manusia. Karena Muhammadun itu sifat daripada manusia yang terpuji. Jadi ndarak manusia taman rak. Saat taman rak manusia saat berperilaku binatang sehingga terubah jadi binatang.
pun katamu dengar aro duduk ke kamu dia menjadi manusia baru jadi tahu. Aduh bahaya nih. Terus yang tadi kedudukan ilmu. Keluar kan baru dengan Allah. dan mau. Kemudian ada lagi yang berpendapat ini Pak Ustaz, mana yang lebih awal kita tuntut. Ada yang mengatakan tinggalkan ilmu, bila perlu ada ilmu kunci masukkan dalam lemari dulu, tapi kita ke Allah. Nah ini ke Allah maksudnya apa ini? Bahkan dia bilang itu bisa berjalan ke Allah. Kalau kita berjalan ke Allah, Allah akan mendekati kita itu dengan berlari. Wah. Berlari. Itu hadis kan. Hadis itu. Hadis. Allah itu lebih dekat. Maksudnya apa? Jadi memang tertib agama itu sedeman dapet ilmu pita iman ya. Pita iman kan pita nenek. Tagunane berembitat mau nenek. Iya pertanyaan nih dengan luwe pita nenek sesuai dengan arahan macam-macam. Tapi Allah sendiri sudah memberikan cara bagaimana cara menemukan Allah. Berbeda qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kan deman duduk nih. Kalau ada yang mengajak ini Pak Ustaz. Kan deman duduk penjelasan. Sambungan pertanyaan. Kan deman duduk penjelasan ayat baru nih. Jadi cara temu nenek no Allah sendiri memberitahu qulu qawlan sadida. Qulu ini bukan uzkur. Namun bukan zikir. Tapi qulu inilah terjun sampaikan kepada umat. Apa yang kita punya ini kalimat la ilaha illallah. Qaulan sadida itu la ilaha illallah maksudnya. Maka ketika kita buat maka Allah jamin yuslih lakum, Allah akan perbaiki semuanya. Apa itu yang diperbaiki semuanya? Awalnya dari iman yang diperbaiki Allah, yaitu mengenal neneknya. Setelah imannya diperbaiki Allah, berarti ini akar. Al-iman yakin al-aslu kulli ta'atin. Iman yakin sumber semua ketaatan. Namun wa iman sholah, akar sholah, lulun sholah, daun sholah, buah sholah. Nah iya. Setelah selalu sholah, barulah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapus semua masa lalunya. Jadi cara dapatkan iman itu satu-satunya adalah al-iman ya'ti fil ma'rakah. Iman itu ada di medan perjuangan. Bukan ada dalam rumah. Bukan ada dalam kelas. Di dalam kelas, di dalam pondok itu bukan cari iman, tapi cari ilmu. Dapatkan iman di lapangan. Karena itulah standar Rasulullah. Terus kalau ingin sampai kepada Allah, misal suruh keping atau emas Pak Ustaz munasib. Nah ini turut ya. Masa bayar cho nenek. Arak ngembayar cho nenek. Nenek nih butuh kepe. Masa dia bayar. Berarti di mana ya Pak? Nindi iya kan dia kende yang kepe yang datang. Astagfirullah. Masa dia nenek yang bayar. Oh mas kawin. Nah jadi gini, luwe dengan salah entan pahaman tarekat. Tarekoh ini bukan tasawuf. Iya beda. Beda. Berbeda perbedaan. Nah. Pokok kenal berdiri saling kita tama. Jadi tarekoh itu aliran dalam tasawuf. Tapi tasawuf ini adalah ilmu dalam semua mengenal nenek. Tarekoh ini salah satu cara yang dilalui oleh para ulama-ulama. Misalnya tarekoh Qadiriyah Carun Syekhul Qadir Jilani. Kemudian tarekoh Naqsabandiyah Carun ulama Naqsabandi. Tarekoh Rifaiyah Carun ulama. Jadi lain-lain. Ya, marantan murid lah kan. Ini murid Syekhul Qadir Jilani, murid nih. Jadi itu satu aliran. Tapi tasawuf itu menyeluruh ke semua ilmu. Dengan lu enden paham be tarekat, enden paham be tasawuf, sehingga keluian dengan baca kitab terjemah. Baca tasawuf. Padahal kitab tasawuf mengatakan dalam kitab Syarah Zalam bahwa al-waliullah al-mutawali lil masajid, yang terkenal wali-wali nenek itu yang terikat dengan masjid. Karena di masjid itu ada jaminan Allah langsung
yaitu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis salati wa ita'az zakati wa lam yakhsha illallah. Dengan tahu betah le masjid nu hanya dengan beriman. Sedangkan orang yang beriman ni Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi namun dengan dia iman dia tahu betah le masjid. Ambil janji nenek wa makana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Di mungkin arak dengan ragu le ati nu tahu tahan di masjid. Ini standar ilmu, standar ati. Nah, jadi ini dipandang, ini heran dengan lu ilmu sekedar kerawas. Mau sekedar kerawas HP bebuya. Dan YouTube beli kuota lu ngaji dalam kamar alim, tapi dapat iman tak bisa. Enggak tapi iman nih si dia ditujuh sedengan, tertolak sedengan. Karena itulah yang dialami oleh para sahabat. Jadi Abu Hurairah dulu radhiyallahu anhu ngaji dari Rasulullah langsung selama 4 tahun ngaji sama Rasulullah. Tapi karena Sayyidina Abu Hurairah belum dapat pengalaman iman, masih biasa. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan ke Bahrain menyeberangi lautan yang dipimpin amir pasukannya oleh Abu Ya'la Al-Hadrami, maka disitulah Abu Ya'la Al-Hadrami itu doa kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Kemudian dengan sholat 2 rakaat munajat kepada Allah, maka semua pasukan berjalan di atas air tanpa menyentuh air kuda-kudanya, bahkan tai-tai kudanya tidak jatuh ke air. Maka disitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, barulah sekarang saya merasakan namanya iman itu. Padahal Rasulullah tak mengaji langsung Rasulullah. Iya, tapi beliau belum merasakan manisnya iman secara langsung. Apalagi dia, namun dia langsung terjun ke lapangan, dia tahun aran iman. Teori imannya tahun, menjelaskan noni, ya retorika, bicara dakwahan, retorika dan nggak tahu. Tapi dia tidak pernah merasakan namanya perjuangan Nabi. Berembitan sahabatnya mau iman. Maka sahabat masalah hukumnya zaman Madinah tentu luas 13 tahun. Maka sahabat dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sudah mengucapkan apa yang gawe nih? Sembahyang di menara, zakat di menara, puasa di menara, apa ya gaya Rasulullah? Sampaikan kalimat la ilaha kepada orang yang belum tahu. Maka dengan sebab menyampaikan datang tarbiyah, dengan tarbiyah telah iman datang. Nah ini berminta mau iman. Dia tahu dalam kamar zikir 1.000.000 kali zikir, dia tahu mau iman coba dalam. Saya mau apa? Godaan setan. Mau bisikan aneh-aneh. Marepot ya. Marepot dah mau. Dindek sembahyang Tapi dapat iman itu di medan perjuangan. Astagfirullah. Karena di medan perjuangan itu Allah akan terbiah iman kita, terbiah fisik kita, terbiah mujahadah kita. Lamun mele kan. Namun mele. Namun dek gawe, dia tahu dah sampean. Dan banyak orang ikut tarekat Naqsabandiyah, dia nuah coba berbintang Syekh Abdul Qadir Jilani mau iman. Berembi ya sebenarnya dia dengan itu sebenarnya tarekat-tarekatnya sak lurus sebenarnya. Agak kayak ketua nane, kembin tarekatnya sampai din. Apa jauh angin kira jauh. Lalu ya. Enggak lah. Malah yang buat di Mekah lah. Ada yang bawa. Ada yang nyampaikan ke sini, ada yang dakwahkan. Dia mengetahui dengan tin. Mana tarekat. Ada yang dakwah, ada yang menyampaikan. Dulu kan para ulama-ulama itu dari Irak, dari Baghdad, dari Yaman datang ke sini mengajarkan agama sekaligus membawa tarekat. Nah ini kan imam tambengan. Mereka tak dalam tempurung. Apa sebab datang tarekatnya? Maka memilih paham hakikat tarekat, maka dia harus dakwahkan. Dakwah. Disitulah datang pengalaman iman. Dia jauh seketi tarekatnya dengan. Dan dia nuntut tapi ulama itu yang datang kan lu kafir dengan tin. Tiba-tiba lu modok dengan Mekah. Tapi kan para ulama yang datang mengajarkan kepada mereka cari Islam, cari iman, cari sembahyang, ya sekaligus
mustajah cara zikir. Cara zikir ini orang tarekat. Cara berzikir kepada Allah itu nama tarekat. Kan masing-masing guru lain cara ngajahan. Iya orang tarekat namanya. Tarekat Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Hasan Al-Sazili. Tarekat di Indonesia ini ya sama masyhur baru puluh tarekat. Sak mutabaroh milik seluruh Indonesia untuk saat ini. Membet turut. Nah, jadi lamu pilih turut dengan mursyid tarekat pertama udah syarat hafal Quran, hafal hadis, paham Quran, paham hadis, dan paham ilmu-ilmu yang lain. Paham fikih. Soal kami yang jelasan tentang nenek, berembitan jelasan nenek, dia paham kalam nenek. Iya kan? Lu nono apa tuh ngangkat diri jadi guru? Lain zohir ini pul sunnah, karena dia mewakili Nabi. Ini peran dia jadi guru, gawe sunnah ndek berkelambi ndek. Kanggo turut haram dah turut ya. Walaupun benar secara hakikat ni wali. Aku dengan kanggo dah turut. Kenapa? Zohirnya dia sesuai dengan sunnah. Kewalian dan niat mesan doang. Dan kanggo dah turut. Ilmu kanggo dah baik, dah turut dengan kanggo. Karena dia tidak diutus oleh Allah untuk semua umat. Menjadi wali. Walaupun dia wali. Nanti selaku wali harus turut. Karena dia tidak dipilih oleh Allah sampai ke wakom wali kubro. Wali saya ditahu ngajahan. Untuk dia mesan loh. Kelas-kelas guru kita. Nah. Ningkang kau turut haram. Oh saya ke dia Ustaz mumbaran di ini kan dengan itu wali untuk diri sendiri marah seandainya Allah kan andai guru kita dia dikican wali kan maluan kan secara Zahir. zahir dia noh begawe ya sembahyang segala macam Yang doang tentang kita di nginam segala macam bahkan tidak pakai baju kalau keluar. kecawat segala macam marah Lepas mah. gue yang Ya. pembaca dengan guru kita ini wali segala dia turut-turut si batu-batu baru-baru Akan walaupun kemudian pegawaian Angkat dengan iya sendiri paham katakan. Turut kan bahasa. Bahasa kanggo, bahasa sandik kanggo. Untuk pribadi. Wilayah pribadi. Karena dia ini ya lagu ini. ya dikanggo turut karena ada memang waliullah itu yang panak kan setar diri. ya Ini kanggo turut menturut fitnah jari bahkan haram. Karena dia tidak walaupun wali. Nak menimbulkan fitnah di perbincangan di Nah, karena dia tidak diutus untuk orang banyak. di noh ngajahan ya dah cerita Ini kanggo ngajahan. dirinya. Di masa ngajar ini kanggo. Maka kalau dia ngajar maka dimurkai Allah. Saya baru saking karena duit pegawai menurut. Tapi nanti nak mereka medek pribadi. Saking karena kata nenek para segala gerak-gerik nenek doang nenek sehingga syariat tinggal. Jadi ya iyalah sudah terjadi begini. Sampai lain. Nggih. Angkat deman tentu paham. Masih setengah-setengah kita paham kok. Petahun-petahun diri. Namun dengan sampai paham peran diri dalam gerak nenek, berarti kamu butuh apa-apa. Tai manok coklat pada, kepeng batu pada, kopi teh kaje racun pada. Wangkah butuh mangan. Tidak ada perbedaan apapun. Betul. Mau miskin, mau kaya, Namun wali sabab sama nu. sama aja. Sandi kanggo turun dengan sandi ini menjaga syariat karena ada memang ulama yang masyhur seperti itu. Nah, Syekh Ahmad Badawi namanya. Tarekat Badawiyah dari dia itu keturunan Nabi juga, Syekh Ahmad Badawi ini. Dia sembahyang menurut pandangan Zuhir dengan. Tapi dia ini kanggo turun. Karena memang dia tidak diutus oleh Allah untuk umat. Karena dia sholat jalur kiri namanya. Sholat jalur kiri. Apa kan jalur kiri lemak mau cerita ini minggu lalu. Nah, itu kita terus. Nah dia ya tu aja telok. Nah, lemak cerita apa kena sembahyang jalur kiri. Dari
Ndek sembahyang wali yang menonton sembahyang lagu jalur kiri kadung. Cara ni. Satu bicara ibadah saja jalur kiri. Wah, rengah ada Ahmi. Kalau lemak cerita apa kena sembahyang jalur kiri. Adik repotan Pak Ustaz, adik pokok tahu gawe-gawean. Nah, Tahu sembahyang ya. Kena ke sembahyang. nah, kena ada yang juga kan ini langsung ditahan langsung belajar selapuan itu bertahun-tahun udah ngaji kan. Dia tahu ngaji semalam langsung ke salim. Di tanah lamun tak anu agamanya ini diganti terus lamun tak beraja. Mula langsung mandan ono kemarahan, ono tahu kaper sekali misal dengan Terus berpail. Menit langsung tak bisa. Siksa wah. Error nodang. Oh bukan. Jadi ndak ada Angka lemak. Lamu sini tegul ya kancem didet telu malam. No. Iya tak ngaji tuh. La ilah. Ya lebih tenara ada tunggu telu malam didet. Siap. Angka ini terlatah nih matu kan. Ngaji ya sampai pemenang. Bu kedua nih meter. Kaca satu ini. Cocok tuh, iya pengudut kan. Baik. Aku kuat sopir orang yang membirit lampak nih. Ini jadi so. Jual nih butuh suntikan. Rohani, mako dia Baik. senggam. Arah nih lagu jauh tuan guru dah. Ayo insyaallah. Bukan nenek jemput. Subhanallah wa bihamdihi. Insyaallah. Lemak. Itu kelatah 7 malam. Ngapa berbita ini sekarangnya. Sejak intermezzo